Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat form data barang untuk input data barang. Untuk kali ini kita akan membuat form data supplier untuk menginput data supplier. Ini nanti digunakan untuk transaksi pembelian. Kita membeli barang apa dari supplier mana. Pertama kita buka database di BINV yang kemarin sudah kita buat. Lokasinya di PRINV bin Gebrak. Kita buka di BINV NGB. Bentar ya. Ini lokasinya yang di sini sebentar. PRINV nah, kita buat struktur tabel baru untuk menyimpan data supplier. Di kode SP ini tipenya teks, labelnya 5, nama SP untuk nama supplier, tipe teks, labelnya 25. Untuk membuat struktur tabel baru, klik menu create, lalu klik icon tombol desain. Kita ketik kode SP, tipenya teks, size-nya 5. Lalu nama SP, tipenya teks, size-nya 25. Alamat SP, tipe teks, size-nya 25, dan telepon SP, tipenya teks, size-nya 12. Alamat SP, tipenya teks, size-nya 25. Yang terakhir, telepon SP. Telepon SP, tipenya teks, size-nya 12. Kode SP kita beri primary key ya, supaya tidak ada kode yang sama. Setelah itu kita simpan struktur tabelnya dengan nama supplier. Kode SP kita beri primary key. Kita simpan, save, beri nama supplier. Klik tombol OK. Setelah kita membuat struktur tabel supplier, kita tutup program Microsoft Access, lalu kita buka Project Inventory dengan double klik file PRINV-SLN. Aksesnya kita tutup. Kita buka Project Inventory. Di folder PRINV, kita double klik PRINV-SLN. Kita double klik. Kemarin kita sudah membuat form barang. Membuat form barang ini. Dalam satu form itu nanti bisa, dalam satu project ya, dalam satu project bisa terdiri dari beberapa form. Untuk menambahkan form baru, klik menu project, add Windows form. Nanti beri nama form supplier. Project, menu project, add Windows form.
Nama formnya form supplier. Klik tombol add untuk menambahkan form baru. Ini sudah ditambahkan form supplier. Kita atur properti start posisi. Nanti untuk mengatur supaya posisinya di tengah layar. Start position, klik pilih center screen. Kita buat struktur desain form data supplier. Form data supplier, kode supplier, dan seterusnya. Kita bisa membuat dari awal label, lalu text box, dan button, dan data grid view. Atau kalau ingin lebih cepat, kita bisa mengcopy dari desain form barang. Nanti kita update. Untuk mengcopy dari desain form barang, kita double klik form barang untuk menampilkan desain form barang. Kita seleksi, ya. Klik kanan salah satu objek, klik copy. Lalu double klik form supplier untuk kembali ke form supplier. Klik kanan area kosong, klik paste. Kita tidak perlu membuat dari awal. Ya. Sekarang kita update, kita sesuaikan form data barang, judulnya kita ganti form data supplier. Ini label kita menggantinya lewat properti text. Kita ganti form data supplier. Kode barang kita ganti kode supplier. Nama barang kita ganti nama supplier. Beli ini kita ganti alamat. Lalu harga jual ini kita ganti nomor telepon. Jumlah awal ini kita hapus, ini juga kita gunakan. Ini sudah kita rubah label, ya. Yang label merubahnya lewat properti teks. Ini kita rubah properti teks. Sekarang untuk input data ini yang kita rubah properti name, namanya. Ini yang pertama kode supplier. Untuk data kode supplier, textbooknya kita beri nama txt kode sp. Nama supplier ini kita rubah namanya textbooknya txt nama sp. Alamat ini kita ganti txt alamat sp. Yang terakhir nomor telepon. Nomor telepon kita ganti txt telepon sp. Tombol button tetap BT simpan, BT hapus, BT blend form, BT close. Ini tidak ada perubahan. Lalu berikutnya data grid view untuk menampilkan data. Data grid view kita ganti namanya DBVSP. DBVSP. Ini sudah jadi desain form player. Desain form player. Kalau sudah, sekarang kita ke kode programnya.
Sama import system data dan import system data oleh DB. Ini untuk supaya bisa mengakses database. Untuk kode program kita klik menu view kode. Kita ketik di sini import system data. Import system data oleh DB. Setelah itu kita buat beberapa variabel publik ya. Ini variabel untuk perintah SQL, terus untuk koneksi ke database oleh DB connection. Ini perintah query. Ini untuk akses data pada tabel. Ya. Ini koneksi string, ini lokasi default database. Kita lanjutkan kode program berikutnya. Form supplier load. Form supplier load ini jangan diketik langsung. Form supplier load itu Anda klik drop list yang kiri ini, pilih form supplier event, lalu klik drop list yang kanan, metodenya pilih metode load. Baru kita ketik ya. Ini kalau Anda ketik langsung selain nama ada kemungkinan salah ketik. Form supplier load ini berisi kode program untuk koneksi ke database DB INVMDB. Provider Microsoft Jet oleh DB4 ini provider untuk database access. Ini membuat koneksi ke database, membuka koneksinya. Kita lanjut ke kode program berikutnya, sub blank form. Ini membuat sub untuk mengosongkan form. Sub blank form ini kita ketik langsung. Nah, kita langsung di sini sub blank form. Kode program berikutnya subdgv. Subdgv ini untuk menampilkan data supplier ke data grid view SP, ke dgv SP.
subdivisi ini juga kita ketik subdivisi. Saat form aktif, kalau seperti ini nanti lewat drop list kiri dan kanan ya. Kalau ada nama objek dan metodenya ini. Di form supplier aktif, ini berarti kita klik drop list yang kiri, klik form supplier event, ini objeknya. Lalu metodenya, klik drop list yang kanan, pilih nama metode aktif. Saat form aktif ini menjalankan blank form, ini menjalankan subblank form ini ya, dan menjalankan divisi. Coba kita jalankan nih, kita start debug. Ini yang aktif masih form barang. Untuk menjalankan form supplier, ini kita tutup dulu. Kalau dalam satu project lebih dari satu form, nanti kita hanya bisa memilih salah satu form mana yang akan kita jalankan saat kita start ini. Menentukannya lewat menu project property. Project property. Startup form ini menentukan form apa yang akan dijalankan saat diklik tombol start. Kita rubah ke form supplier. Nanti saat kita start, ini yang tampil form supplier. Ini sudah mengosongkan tadi, ini mengosongkan form, lalu ini menampilkan data supplier di DVSP. Kita lanjut ke kode program berikutnya. BT simpan nih. BT simpan klik ini saat diklik tombol simpan. Saat diklik tombol simpan, ini akan dideteksi kode supplier yang kita inputkan. Lalu if DTSP ini kalau kode yang kita input sudah ada. Kalau kode yang kita input sudah ada, update datanya akan diupdate. Else ini kalau kode supplier yang kita input belum ada, insert input datanya akan ditambah. Di tombol simpan, ini fungsinya dua. Kalau kode suppliernya sudah ada, datanya diupdate. Kalau kodenya belum ada, datanya ditambahkan. Ini BT simpan klik. Kita gunakan tadi drop list kiri dan kanan. BT simpan klik. Kita klik drop list yang kiri. Klik BT simpan. Klik drop list yang kanan. Pilih klik ya klik ini ya. Metode klik.
Sekarang kita coba mengisi data supplier, nanti kita klik tombol simpan. Ini nanti setelah disimpan, bring form, formnya dikosongkan, di GV ini untuk merefresh tampilan di data grid view. Dan SP001. Ke 25 Semarang, nomor teleponnya. Nah, ini kalau kita klik, kodenya belum ada ya. Kodenya belum ada di sini, SP01. Berarti yang dijalankan nanti yang insert into, datanya bertambah. Hanya bertambah ini. Kalau bring form, ini mengosongkan form. Di GV ini untuk merefresh tampilan. Juga SP002. Ini kita simpan, SP002 belum ada, berarti datanya ditambahkan nih, insert into. Ini kita coba isi sembarang. Ini kita simpan. Ini kalau kita isi kode yang sudah ada ya, SP003. Ini kalau kita simpan, SP003 ini sudah ada, berarti datanya diupdate. Datanya diupdate, namanya ini nanti diganti Komputama. Ini ya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita membuat, kalau datanya sudah banyak, kita mengisi kode supplier, kita tidak tahu kodenya sudah ada. Nanti efeknya data yang lama hilang. Data yang lama hilang diupdate jadi data baru. Nah, supaya kalau kita mengisi kode yang sudah ada, kita tahu ya, kita tahu datanya sudah ada. Nanti kita buat kode program, kalau kita mengisi kode yang sudah ada, misalkan SP01, datanya ditampilkan. Data ini ditampilkan. Jadi kita tahu datanya sudah ada. Sekarang kita buat kode programnya ya. Kalau kita mengisi kode sudah ada, datanya tampil. Kode programnya setelah kita mengisi kode supplier. Berarti txt kode sp list. List ini saat kursor meninggalkan objek. Kita mengisi kode, kita tekan tabulasi, atau kita klik textbox yang lain. Txt kode sp list. Ini pakai dropis kiri kanan ya. Dropis yang kiri kita pilih objek txt kode sp. Lalu dropis yang kanan metodenya kita pilih metode list. Sekarang kita masukkan kode programnya.
Setelah kita mengisi kode supplier, nanti akan dideteksi kode supplier yang sudah kita input sudah ada atau belum. Deteksinya pakai ini, DTSP row count lebih besar 0. Jadi kalau kode yang kita input sudah ada, datanya ditampilkan. Nama SP ditampilkan ke nama supplier ke txt nama SP dan seterusnya ya. Di selnya ini diambil dari sel itu kolom ya. Kita coba aja. Kita jalankan. Misalkan SP001. Ini sudah ada ya. Nah, leave itu dijalankan saat kursor keluar dari objek. Ini misalkan saya tekan tabulasi kursor keluar. Nah, ini menjalankan. Ini hasil dari perintah txt nama SP ini diisi dengan data kolom ke-1. Kolom ke-1 itu ini ya. Ini kolomnya dari 0. Ini kolom 0, 1, 2, 3. Alamat SP ini berarti diisi dengan kolom kedua. Kolom kedua itu ini, jangan bisa ada. Lalu telepon SP diisi dengan kolom ketiga ini. Ini kolom ketiga. Yang kodenya sesuai SP001 berarti yang diambil yang ini. SP001 ini. Kalau ini kita ganti SP002. Saya klik di sini, ini belum lift ya. Saya klik baru lift. Ini mengambil yang SP003. Ini kalau saya ganti SP003, mengambil data yang ini, SP003. Ini kalau saya simpan kodenya sudah ada, berarti menjalankan update, datanya diupdate. Ini diupdate. Nah, ini untuk simpan, kita ke kode program berikutnya. Berikutnya BT hapus klik. Saat kita klik tombol hapus, akan ditampilkan pesan, message box kotak pesan. Data supplier sudah ada, data supplier jadi dihapus, lalu tampil tombol yes no. Kalau diklik tombol yes, delete from ini menghapus data pada tabel supplier yang kode SP sama dengan X kode SP. Kita buat BT hapus klik. BT hapus klik. BT hapus metodenya klik. Untuk menghapus data supplier, kita tampilkan dulu ya. Kita tampilkan data supplier yang mau dihapus. Datanya tampil, kita klik tombol hapus. Tapi pesan ini, data supplier income ini jadi dihapus, lalu tombol yes no. Kalau kita klik tombol yes, delete ini menghapus. Kalau kita klik tombol no, perintah delete tidak dijalankan, tidak jadi dihapus. Kalau no berarti ini tetap ada. SP001 dia tidak jadi dihapus. Kita coba klik hapus. Kalau kita klik tombol yes menjalankan perintah delete,
SP003 ini nanti terhapus. Data ini akan dihapus. Itu menghapus data ya. Berikutnya perintah untuk tombol blank form. Tombol blank form, bt blank form. Kalau kita klik, metodenya klik, ini akan menjalankan sub blank form untuk mengosongkan form. Mengosongkan form. Lalu yang terakhir tombol close, bt close. bt close kalau diklik, ini akan menutup koneksi. Koneksi akan ditutup, lalu menutup form. Menutup koneksi dan menutup form. Kita lihat hasilnya ya. Misalkan kita klik SP01. Datanya ini sudah tampil, tapi kita tidak mau mengupdate atau menghapus. Tidak kita update atau tidak kita hapus. Kita kosongkan dengan blank form. Kita terakhir kita close, ini menutup. Label fit kode tadi kode SP5 ya. Labelnya 5. Labelnya 5 ini ya, kode supplier. Sekarang kalau misalkan kita isi lebih dari 5. Ini ada 6 ya. Ada 6. Ini ada 6 karakter SP001, sedangkan kode supplier tadi labelnya hanya 5. Ini kalau kita simpan, lihat pesan kesalahan nih. Di fit too small, fitnya terlalu kecil untuk menerima data yang kita masukkan. Pesan ini tampil kalau label fit lebih kecil dari data yang kita input. Kode supplier tadi labelnya cuma 5, kita mengisi data kode supplier lebih dari 5. Kalau ada kesalahan ini posisi kesalahannya ya. Untuk menghilangkan tanda kuning kita stop ini, stop debug. Nah, sekarang caranya supaya kita tidak bisa mengisi data lebih dari label fit. Misalkan kode supplier itu labelnya 5. Sekarang supaya kalau kita mengisi kode supplier tidak bisa lebih dari 5, maksimal 5. Kita bisa menggunakan properti maxlength. Maxlength itu menentukan maksimal data yang bisa kita inputkan di suatu objek. Ini kita isi 5. Nama supplier misalkan labelnya 25, ini kita sesuaikan 25. Ini untuk fit yang tipenya teks, maxlength-nya sebaiknya disamakan dengan label fit. Ya. Supaya nanti kita menginput datanya tidak melebihi label fit. Walaupun tadi 12. Ini kalau kita jalankan, kode supplier maksimal 5. Ini kalau kita coba mengisi kode supplier, SP000, ini sudah tidak bisa diinput lagi ya, maksimal 5. Ini kalau kita misalkan mengisi nomor telepon, ini kita tambah juga tidak bisa. Ini sudah 12. Nah, ini untuk form data supplier ya.
Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan. Masih ada waktu, silakan kalau ada yang Anda tanyakan tentang form data supplier, desain form atau kode programnya. Gimana Agung Muhammad Rizky, Almanovia, Duta, Fitriana, ada yang Anda tanyakan tidak nih? Tidak ada yang Anda tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Bisa nanti kalau ada yang tidak bisa dikonfirmasi lewat, bisa ditanyakan lewat grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.